Shalom, selamat sahabat, salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saja saudara berada. Puji Tuhan, sahabat, hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam Heavenly Light Ministry Channel untuk program Sabat Sermon bersama saya kembali, Pendeta John Medelu. Judul pada sabat hari ini adalah Prayers in the Time of COVID-19. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami puji muliakan Engkau, Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami, dan sabat hari ini boleh diberi satu kesempatan untuk kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati di dalam penyampaian dan juga dalam penerimaan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan bekerja dan kiranya boleh menjadi kekuatan dan ajakan panggilan bagi kami untuk bersedia untuk hari yang sudah tidak lama lagi akan terjadi, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah Tuhan bersama dengan kami, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, sahabat, hari ini dengan satu judul, yaitu doa-doa di masa COVID-19. Dan dengan demikian maka kita akan coba untuk melihat situasi-situasi yang terjadi, dan kita sekilas untuk melihat untuk doa-doa yang kita layangkan dari waktu ke waktu. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Kita berharap tetap sehat selalu, diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dan kiranya kita semua boleh menikmati anugerah berkat Tuhan. Mari kita lanjutkan. Pada sabat hari ini, kalau saya tanyakan doa apakah yang saudara layangkan kepada Tuhan di setiap hari? Oh, daftarnya panjang dan banyak. Saya dalam keluarga, dalam doa setiap pagi dan setiap malam kami doakan agar kiranya Tuhan boleh melindungi, memproteksi kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, mewabah, agar kita boleh terlindungi. Tidak hanya keluarga kami, tetapi untuk semua keluarga besar umat-umat Tuhan, baik di Indonesia maupun yang ada di mana saja di belahan dunia, kita doakan agar kiranya Tuhan lindungi dan berkati. Baik, mari kita lihat ada 3 hal, situasi, kondisi yang boleh kita lihat, dan itu menjadi doa kita. Yang pertama adalah pemunculan virus corona. Apa yang menjadi doa saudara saat mana saudara mendengar, ada virus corona? Itu seperti apa? Dan dalam sekejap waktu menjangkit ke beberapa negara dan kemudian hampir ke seluruh dunia. Banyak hal yang telah terjadi, dan kemudian pembatasan-pembatasan, isolasi diri itu dilakukan. Mengapa? Kita tahu bahwa virus ini sedang mengancam hidup kita, berbahaya, dan menjangkitnya begitu cepat. Dan apa yang menjadi doa kita? Bagi kita yang ada di rumah, dan juga bagi saudara-saudara kita yang ada di garda depan, di red lines, saudara, tim medis, baik perawat dan juga relawan serta dokter yang sedang bekerja, kita memohon Tuhan, kiranya Tuhan boleh proteksi, lindungi kami semua. Dan saya mendoakan saudara sekalian agar kiranya Tuhan melindungi saudara-saudara sekalian. Kemudian setelah dari munculnya virus corona, yang kedua, ternyata hadirnya memberi dampak yang luar biasa. Kata lain yang kedua adalah pengaruh dari virus corona. Saudaraku yang kekasih, maka melihat situasi dunia ini, dampak yang dirasakan ada beberapa tahap atau beberapa area. Yang pertama, secara fisik terpapar virus corona. Dan ada beberapa anggota-anggota
keluarga, dan juga ada anggota gereja, dan ada banyak umat-umat yang lain sedang menderita penyakit ini. Dan saudaraku yang kekasih, seluruh dunia sedang berdoa untuk kita semua. Gereja Masehi Advent hari ke-7 dalam program 100 hari berdoa mendoakan setiap pribadi agar kiranya Tuhan boleh lindungi, berkati, dan teristimewa yang sedang menderita sakit ini, agar kiranya penyembuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan boleh pulihkan. Saya akan doakan juga saudara kekasih dimanapun saja berada, agar kiranya Tuhan boleh menjamah saudara, diberi kesehatan dan kekuatan. Dan tidak hanya terpapar secara fisik, sekarang ini berdampak kepada ekonomi, sangat luas dan dahsyat saudara. Saya baru menelpon ada satu keluarga, dan kemudian bercerita tentang bagaimana usaha, bisnis, proyek mereka. Mereka katakan ini tidak hanya sekedar terhenti, tetapi sungguh-sungguh super dahsyat terpuruk. Mengapa saudara? Otomatis usaha ini terhenti dan pendapatan itu juga berhenti. Masih syukur kalau mereka mempunyai tabungan ataupun persediaan, dan itu boleh mencukupi di setiap keperluan hidup mereka di hari-hari yang sulit seperti ini. Tetapi ada juga yang terpuruk oleh karena tidak ada lagi simpanan. Mereka hidup day by day. Ada yang di PHK-kan, dirumahkan, dan hilang pekerjaan mereka. Dari manakah mereka menghidupi akan kehidupan mereka, kebutuhan-kebutuhan, keperluan hidup mereka? Saudara, kami turut doakan. Oleh karena situasi yang sulit seperti ini, mereka sedang bergumul bagaimana Tuhan bekerja. Dan tentunya kami menguatkan saudara-saudara agar kiranya terus bergantung berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah ketika Dia mengizinkan ini terjadi, maka Tuhanlah yang akan membackup itu semua. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, maka dalam hal ini kita bisa melihat Tuhan jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Kita tetap harus yakin bahwa ada Allah yang sedang mengontrol, mengendalikan, mengizinkan. Dan Allah akan mengirimkan berkat-berkat secara supernatural. Means yang sulit untuk kita bayangkan itu akan disiapkan oleh Tuhan. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Dia selalu menaruh perhatian kepada kita sekalian. Kemudian otomatis yang kita doakan pasti adalah perlindungan, proteksi, kesehatan, kekuatan, dan juga kesembuhan untuk saudara-saudara kita yang sakit, dan memohon untuk pemeliharaan Tuhan boleh terjadi bagi kita sekaliannya. Dan tahukah saudara bahwa tentunya Allah rindu untuk memberikan ini semua. Dan berdasarkan di dalam Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 dia katakan ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat 6, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ayat 7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kemudian ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong.
Saya lanjut ayat 18 sampai 20. Apabila orang-orang benar ini berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Amin, saudara. Berseru, berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat yang terakhir, ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dan Tuhan sangat bisa, dan saya yakin, saya percaya dia akan buat itu bagi saudara dan saya. Namun ada kondisi yang ketiga. Yang pertama tadi adalah pemunculan virus corona. Yang kedua, pengaruh virus corona. Yang ketiga adalah koneksi virus corona dan akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita doakan sebetulnya Tuhan tahu. Dan Tuhan sebetulnya punya agenda untuk memberikan itu kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan itu adalah agendanya untuk boleh memberkati kita semua. Tetapi ada yang jauh diharapkan oleh Tuhan daripada kita. Karena untuk memberi perlindungan, memberi kesembuhan, memberikan pemeliharaan, Allah yang Maha Kuasa itu sanggup melakukannya. Tetapi untuk berikut ini adalah bagaimana bisa membuat kita lebih setia, takut akan Tuhan. Karena virus ini muncul di dalam satu frame akhir zaman, maka Allah mengizinkan ini terjadi untuk boleh menggoncangkan kita mau mencari Dia lebih sungguh-sungguh dan berbalik bertobat kepada Tuhan. Apa yang boleh saya bagikan pada Sabat hari ini adalah bahwa saya sedikit terbawa dalam angan-angan pikiran saya akhir-akhir ini, karena berdasarkan rencana daripada gereja mendunia, yaitu gereja yang gereja Katolik, melalui pemimpinnya Paus, telah mengeluarkan ensiklik Laudato Si, yang memang isunya, fokusnya adalah untuk panggilan agar kiranya dengan iklim yang berubah, mengajak dunia ini adalah rumah kita, bagaimana kita meresponnya. Tetapi tahukah saudara bahwa di dalamnya tersirat mengenai hari Minggu itu harus menjadi satu bagian dari agenda ini. Itu direncanakan bulan Mei, tetapi oleh karena virus ini, maka itu ditunda di bulan Oktober. Saya tidak tahu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apakah sudah dalam waktu dekat ini kemudian ini akan menjadi satu acuan mengenai apa yang kita ketahui tentang Sunday Law. Sudah siapkah kita semua untuk menghadapi situasi ini? Bayangkan saudara, ini baru penyakit. Akses untuk kita berjual dan membeli dan beraktivitas rasanya sudah terbatasi. Bagaimana mungkin, bagaimana ke depannya? Dapatkah saudara bayangkan bahwa itu akan jauh lebih hebat dan saudara tidak dapat lagi berbuat apa-apa?
tinggal menunggu beberapa waktu ke depan. Dan itu sudah dinubuatkan. Adakah kita harus menunggu itu terjadi, baru kemudian kita menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan? Oh, saudaraku yang kekasih, itu terlambat. Hari ini, ketika kita ada di rumah dan kita tidak bisa untuk kemana-mana, gunakanlah waktu untuk kita mendoakan agar kiranya roh hujan akhir itu dicurahkan kepada kita hari ini. Berdoa dengan sungguh-sungguh untuk memohon pertobatan kepada Tuhan, dan biarlah Allah mengubah hidup kita. Saudara, waktunya sangat singkat. Saya dengan keluarga berdoa sungguh-sungguh agar kiranya Roh Kudus Tuhan itu dicurahkan hari ini juga. Mematangkan kita, menyiapkan kita untuk hari yang lebih sulit lagi yang akan segera terjadi. Untuk itu, saudara yang kekasih, kalau kita masih ingin mengisi akan liburan panjang oleh karena COVID-19 dengan hal-hal yang sepele, hanya untuk menyenangkan diri, saudara sudah betah di rumah dan tak tahu buat apa, saudara mencari kesenangan-kesenangan, sudah waktunya untuk kita bertobat. Dalami firman Tuhan. Lebih dalam lagi saudara mencari akan Kristus. Dan memohon Roh Kudus Tuhan boleh terjadi bagi saudara sekalian. Saya ingin untuk kita melihat di dalam hal untuk memohon pengampunan dosa dan memohon agar hati kita ini boleh disucikan. Maka apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 51, dia katakan bahwa ayat 3, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah, ayat 4, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kiranya kita boleh disadarkan, sedang diamarkan untuk kita berbalik, bertobat kepada Tuhan. Jangan menunda waktu. Waktu sekarang adalah waktu yang terbaik untuk kita menyerahkan diri kita, bertobat sungguh-sungguh dan mencari Tuhan lebih dekat lagi. Beberapa khotbah yang waktu yang lampau, saya katakan bagaimana untuk lockdown, tidak hanya untuk hal-hal yang lain, tetapi jangan biarkan ancaman sekuler keduniawian masuk, dosa masuk dalam diri kita. Kita harus fokus lebih mencintai Tuhan, kita membenci dosa, dan kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kita sedang bersiap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Kiranya pekabaran firman Tuhan sabat ini menolong, menguatkan, meneguhkan, menasihati, mengamarkan kami untuk kami boleh berubah, bertobat, kembali fokus hanya kepada Tuhan. Boleh menolong kami untuk mengangkat mata kami, memandang Kristus, karena hari-hari ini sudah sangat singkat untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan memberkati kami melalui penyampaian firman sabat ini. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah program dari Sabat Sermon Heavenly Light Ministry. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.